Baik, sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Ratna Sariati selaku dari Ketua Kelompok Penerapan dan Pengawasan Mutu, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Insinyur Edi Wibowo, MT, Direktur Bioenergi, Instansi Direktorat Bioenergi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, serta yang terhormat kepada Bapak Edi Syaputra selaku pimpinan dari PT Resistem Indonesia. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi, semangat selalu. Sebelumnya pertama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kami dari PT Resistem Indonesia mengadakan ataupun memfasilitasi kaitannya dengan free webinar yaitu sosialisasi peraturan Presiden nomor 16 tahun 2025 kaitannya dengan ISPO Hilir. Kemudian kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita ataupun sebagai pengetahuan baru mengenai ISPO Hilir yang tentunya disampaikan oleh pemateri ataupun sumber secara langsung dari kementerian-kementerian terkait. Seperti itu. Mungkin sebelum dimulai, mungkin mohon izin Bapak Ibu bisa untuk open kamera untuk kita lakukan foto dokumentasi terlebih dahulu. Ya, mumpung masih seger ya pagi-pagi, Bapak Ibu. Baik, ditunggu Bapak Ibu untuk batch kedua Ya, dan batch yang ketiga. Oke, sepertinya sudah banyak yang join. Mungkin kita foto bersama dulu Bapak Ibu. ya, Untuk gaya pose yang pertama mungkin jempol dulu Bapak Ibu. jempol ya. Oke, baik. Oke, untuk tim, sudah siap ya Bapak Ibu semuanya ditahan untuk posenya. Oke, saya hitung mundur. 3, 2, dan 1. Oke, untuk page yang kedua. 3, 2, dan 1. Dan untuk page yang ketiga adalah 3, 2, dan 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk tim bisa di-sharekan lagi untuk share screen-nya. Kemudian izin saya menyampaikan agenda pada hari ini. Untuk agendanya, mohon. Ya, untuk agendanya pada hari ini nantinya akan dibuka terlebih dahulu oleh perwakilan manajemen dari PT Resistem Indonesia. Kemudian nanti akan dilanjutkan penyampaian kaitannya dengan sosialisasi dari Kementerian Pertanian ataupun dari perwakilan dari Ditjenbun yang nanti akan diwakili oleh Ibu Ratna. Kemudian setelah itu nanti mungkin akan ada sesi tanya jawab dan diskusi terkait dengan sosialisasi yang diberikan oleh Ibu Ratna. Kemudian nanti di akhir kita juga akan ada kuis dan penutup. Kemudian Bapak Ibu perlu diketahui bahwa nantinya untuk free webinar ataupun sosialisasi pada hari ini nantinya akan ada dua sesi. Untuk sesi yang pertama ini akan dibantu ataupun diberikan materi oleh salah satu perwakilan dari Kementerian Pertanian. Untuk sesi yang kedua nantinya kita akan juga menghadiri salah satu perwakilan dari Kementerian ESDM yaitu Bapak Edi selaku Direktur Bioenergi sehingga diharapkan Bapak Ibu di sini bisa mengikuti kedua sesi kaitannya dengan sosialisasi spoiler seperti itu. Mungkin sebelum masuk ke acara selanjutnya ataupun sebelum dibuka, Bapak Ibu, izinkan saya untuk ataupun mari kita simak untuk selanjutnya adalah sambutan dan juga pembukaan resmi dari Bapak Edi selaku manajemen PT Resistem Indonesia Group. Untuk Bapak Edi, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan suara saya jelas ya. Ya, terima kasih. Terutama saya ucapkan terima kasih banyak dengan Bu Ratna Sariati. Selamat pagi Bu, pembicara kita yang luar biasa. Bapak Ibu jangan bubar dulu cepat-cepat ya karena ini sangat kompeten sekali pembicara kita hari ini. Eh, ada Ibu Rana Sariati dari Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Pengawasan Mutu Direktorat Jenderal untuk Kementerian Pertanian ya di Jenbun. Terima kasih sekali lagi Bu atas waktunya di kesibukan Ibu yang luar biasa.
Mudah-mudahan sharing dari Ibu sangat bermanfaat untuk semua. Ini luar biasa juga pesertanya, Bu ya. Jadi banyak sekali di sini peserta dari industri yang memang di scope untuk ISPO hilir. Ya, jadi terima kasih semuanya untuk klien-klien kami dan semua Bapak Ibu yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, bisa hadir pagi ini dan alhamdulillah ya kita bisa berkumpul ya. Saya mungkin cepat saja karena Bu Ratna sangat sibuk juga ya waktunya, itu lebih penting saya kira nanti ya Bu ya. Jadi intinya saya cepat saja, intinya produksi bioenergi sawit Indonesia kan sangat luar biasa. Ya memang kita salah satu produsen terbesar di dunia ya saat ini. Seperti data yang sudah kita dapatkan ya, seperti Bapak Ibu ketahui juga ya, di mana potensi biogas, POME, CPO luar biasa sekali ya. Di sini per tahunnya kita potensi biomas saja itu sampai 272 juta ton dari 16,8 juta ton hektar perkebunan ya. Nah, ini yang memang luar biasa. Kemudian nanti banyak produk-produk yang masuk skop ISPO hilir. Mudah-mudahan kementerian terkait ya, Kementerian Pertanian, ESDM dan juga Resistem Indonesia sebagai provider ya, terima kasih dikasih kepercayaan oleh Ditjen Bun, kita sebagai salah satu partner untuk pelatihan training yang berizin. Ya, next mungkin slide-nya ya. Nah, ini mungkin tambahan lagi aja ya. Ini data BPS tahun 2023 luar biasa CPO kita. Ya, kita pemain yang besar di dunia. Mudah-mudahan dengan adanya ISPO hilir ini kita semakin maju lagi dengan keluarnya keputusan dari Presiden Republik Indonesia. Nah, tentunya kita akan sama-sama saling bersinergi untuk meningkatkan lagi nilai ekspor minyak kelapa sawit menurut BPS. Ya, itu kira-kira mungkin saya nggak perpanjang lebar untuk data ini. Dan nanti slide ini juga akan kita sharekan juga ke semua tim. Ya intinya kita berharap dengan ISPO hilir ini bisa sukses dan maju, sertifikasi Indonesia lebih diakuin di dunia baik nasional maupun internasional. Next. Ya, ini mungkin intinya dari sini ya. Kita harapkan nanti semua kita pelaku lah ya, pelaku industri ISPO hilir ini khususnya tujuan sertifikasi ini kita akan berkelanjutan terus ya supaya minyak sawit Indonesia bisa dipastikan memenuhi standar internasional. Ya saya sendiri certified lead auditor juga untuk RSPO dan certified lead auditor ISCC ya, sustainability keberlanjutan internasional. Jadi saya berharap saya harus juga kita punya visi yang sama supaya kita lebih sukses lagi di internasional dan diakuin dengan sertifikasi ISPO hilir ini ya punya national certification kita gitu. Jadi intinya kita fokus di ISPO hilir di sini, terutama nanti ada olahan-olahan produk sawit di sini dan kemudian bioenergi gitu. Ya kita bisa sukses. Next. Ya, jadi kita juga memang sebagai pelaku usaha dan kita juga sebagai provider di sini harapannya tadi seperti saya sampaikan, baik nanti perusahaan industri hilir, bioenergi, kita bisa memenuhi daripada apa namanya keputusan dari Presiden Republik Indonesia ini. Nah, kita bagian-bagian yang terlibat terkait kementerian, dunia usaha dan juga kita lembaga konsultan pelatihan yang berizin ISPO siap untuk mensupport supaya kepatuhan ini bisa berjalan, ketelusuran, traceability ya, kemudian peningkatan keberlanjutan ya. Jadi intinya itu. Oke, mungkin itu terakhir kita siap support. Kita juga terima kasih sekali lagi Bu Ratna dari Ditjen Bun. Mohon maaf saya nggak panjang-panjang, justru kita harapkan dari Ibu nih waktunya ya. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa support dan kita juga ada training-training ISPO, nanti bisa kontak tim kita supaya ISPO Indonesia baik hulu, hilir, maju dan lebih sejahtera Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas Ya, sama-sama. sambutannya Pak untuk waktu pembukaannya. Mungkin sebelum masuk ke eh, sesi selanjutnya, izin saya memperkenalkan untuk pemateri pada hari ini, yaitu di sini sudah bersama kami semua Ibu Ratna Saryati, selaku Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Pengawasan Mutu dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Mungkin untuk selanjutnya kaitannya dengan penyampaian materi, Ibu, saya persilahkan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Eh, Dulu kah ini Mbak Nadifa, Mbak Ayu. Baik, Ibu. Baik. Sehat, Eh, Ibu.
Sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Waalaikumsalam. sejahtera, Selamat. salam sejahtera bagi kita semua. Eh, yang kami hormati Pak Edi, pimpinan REI, serta seluruh jajarannya. Terima kasih sekali ini sudah memberikan kesempatan bagi kami, Kementerian Pertanian, untuk berkesempatan memberikan informasi terkait dengan rancangan revisi Permentan 38 tahun 2020. Nah, disclaimer dulu ya Pak Edi bahwa kita di sini atau Iya, Bu. Kementerian Pertanian itu adalah terkait dengan ISPO Hulu dulu ya Pak ya. Iya, baik, Bu. ISPO Hulu, ISPO Hulu adalah persiapan bahan baku dari TBS maupun CPO-nya yang akan digunakan oleh industri gitu kira-kira ya Pak Edi, Bapak Iya, Ibu sekalian peserta webinar ini. Kami sangat senang bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Izin saya share screen ya. Mungkin ini agak sedikit berbeda dari yang kemarin saya sampaikan ke Mbak. Ada sedikit perubahan, sedikit saja perubahannya. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, eh, ini saya to the point saja bahwa judulnya nanti dari revisi itu Permentan 38 itu adalah sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia terhadap usaha perkebunan kelapa sawit. Nah, jadi karena nanti memang ada 3 ruang lingkup, yaitu hulu, hilir, dan bioenergi, maka judul daripada ISPO di hulu itu adalah sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia terhadap usaha perkebunan kelapa sawit. Jadi payung hukum terhadap ISPO ini adalah memang tetap Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Ini adalah ISPO di usaha perkebunan kelapa sawit. Kemudian payung hukum berikutnya adalah Perpres 16 tahun 2025 tentang sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Kemudian ada aturan eh, menteri yang akan mengatur penyelenggaraan tata cara dan sebagainya ada di saat ini ada di Peraturan Menteri Pertanian tahun 38 tahun 2020 yang saat ini dalam proses revisi. Sudah harmonisasi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan tidak ada perubahan yang mendasar lagi terhadap apa yang akan kita diskusikan, namun ini masih belum ditetapkan, masih proses penetapan, tapi sudah selesai harmon Bapak dan Ibu. Jadi definisi ISPO yang sudah memperluas ruang lingkupnya adalah kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau Indonesia Sustainable Palm Oil itu adalah sistem usaha perkebunan kelapa sawit, sistem usaha industri hilir kelapa sawit, sistem usaha bioenergi kelapa sawit yang layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi, bagaimana cara membuktikannya adalah dengan pemberian jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi ISPO yang sudah diakreditasi oleh KAN. Nah, ruang lingkupnya sampai saat ini sesuai dengan harmon terakhir, ruang lingkup dari usaha perkebunan itu masih tetap 3, Bapak dan Ibu, usaha budidaya, perkebunan kelapa sawit, usaha pengolahan hasil kelapa sawit, dan yang terintegrasi, Bapak dan Ibu. Nah, eh, mungkin nanti beberapa tahun ke depan dengan adanya industri, dengan adanya perindustrian, kita lihat perkembangan ke depan, tapi sampai saat ini eh, usaha perkebunan kelapa sawit atau ISPO Hulu masih eh, melakukan sertifikasi terhadap 3 jenis usaha ini. Bapak dan Ibu sekalian. Artinya dengan definisi ISPO tadi bahwa kelapa sawit atau TBS yang dihasilkan oleh usaha budidaya perkebunan kelapa sawit, sistem usahanya itu dijamin. Jadi eh, TBS yang dihasilkan oleh perusahaan yang sudah bersertifikat ISPO artinya sistem usaha dalam menghasilkan TBS tersebut sudah dijamin sudah ISPO gitu ya artinya
sudah layak secara sosial ekonomi, ramah lingkungan, dan patuh pada perundangan. Demikian juga dengan CPO-nya. Kalau usaha pengolahan hasil atau PKS-nya sudah berispo, artinya usaha pengolahan kelapa sawit itu sudah layak secara ekonomi, sosial budaya, ramah lingkungan, dan patuh pada perundangan. Nah, bagaimana CPO itu? Tapi bukan produknya yang bukan berarti sertifikasi produk ya, Bapak dan Ibu, karena tidak ada bedanya antara CPO yang dihasilkan secara berkelanjutan dengan CPO yang tidak dihasilkan dengan secara berkelanjutan. Tapi pembedanya adalah sistem usahanya. Apabila PKS sudah memperoleh ISPO, dalam hal ini yang dikeluarkan oleh usaha perkebunan kelapa sawit, maka CPO yang dihasilkan oleh PKS tersebut sudah dijamin telah memenuhi prinsip dan kriteria yang telah ditentukan, yang menjamin bahwa usaha yang dilakukan di PKS tersebut sudah layak secara ekonomi, sosial, ramah lingkungan, dan patuh pada perundangan. Itu kira-kira ya pemahamannya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, pemohonnya adalah perusahaan perkebunan dan pekebun itu sendiri. Nah, pada rancangan revisi Permentan ini ada prinsip dan kriteria ISPO. Nah, mungkin ada perbedaan sedikit Bapak dan Ibu, ada eh, perubahan terhadap prinsip kriteria indikator. Jadi untuk perusahaan itu tetap ada 7 prinsip, nanti ada 50 kriteria, ada 135 indikator. Sedangkan untuk pekebun ada 5 prinsip, ada 20 kriteria, dan ada 38 indikator. Kira-kira demikian ya Bapak dan Ibu. Nah, secara umum rancangan dari revisi itu ada 9 bab Bapak dan Ibu. Kemudian ada beberapa pasal-pasalnya. Jadi seperti ini ya rancangannya Bapak dan Ibu. Nah, poin-poin yang berubah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah nanti gini, eh, dengan adanya poin-poin perubahan ini, mudah-mudahan Bapak dan Ibu selaku yang hadir dalam webinar ini, apakah itu dari lembaga sertifikasi, apakah itu dari auditor perusahaan perkebunan, tentu harus melakukan penyesuaian baik terhadap prosedur-prosedur yang ada di perusahaan maupun eh, sarana prasarana lainnya. Bukan sarana prasarana ya, terutama prosedur dan ataupun ketentuan yang akan diberlakukan gitu ya. Nah, pertama adalah di prasyarat pengajuan permohonan ISPO. Ya, prasyaratnya antara perusahaan dan pekebun itu ada berubah, Bapak dan Ibu. Kemudian kriteria juga mengalami perubahan di prinsip 1. Kemudian ada di atau saya lanjut aja di sini ya, ini. Di prasyarat. Nah, prasyarat ini kalau untuk perusahaan dalam pengajuan sertifikasi ISPO itu ada 4 paling tidak yang harus dipenuhi: perizinan berusaha, hak atas tanah, persetujuan lingkungan, dan auditor internal minimal 2 orang. Sedangkan untuk yang pekebun, prasyaratnya itu adalah STDB, bukti kepemilikan hak atas tanah, dan ada tim kendali internalnya, gitu ya. Jadi menyesuaikan di prasyaratnya. Nah, kalau Bapak dan Ibu, semoga apakah di sini ada yang hadir dari lembaga sertifikasi, maka lembaga sertifikasi harus juga melakukan gap transisi atau juga melakukan penyesuaian terhadap prosedur-prosedur permohonan yang digunakan, kemudian penyesuaian form permohonannya, gitu ya. Nah, saat ini memang kan sedang memberlakukan atau dalam proses gap transisi, di mana para lembaga sertifikasi ini harus
melakukan penyesuaian. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izin juga saya sampaikan kepada teman-teman LS untuk bisa melakukan proses penyesuaian terhadap prosedur permohonan dan penyesuaian form permohonannya. Ini untuk perubahan dalam permohonan Bapak dan Ibu sekalian, apalagi yang berubah nanti di tata caranya, alur prasyarat maupun tata caranya itu tidak mengalami perubahan, masih tetap seperti awal, namun gini ya, namun dokumen-dokumen prasyaratnya yang berubah ya, bisa dipahami ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang berubah lagi adalah dalam kriteria tadi, kriteria ISPO untuk prinsip satu dan prinsip 2. Nah, kriteria ISPO untuk prinsip satu nanti akan ada 11 kriteria, 18 indikator, kemudian untuk prinsip 2 ada 10 kriteria dan 22 indikator. Jangan takut dulu Bapak dan Ibu sekalian, kriteria yang dimaksud di sini tidak banyak berbeda dengan yang ada dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 tahun 2020 karena di rancangan revisi ini kita tidak menggunakan subkriteria. Di dalam Permentan 38 tahun 2020 ada kriteria dan ada subkriteria. Nah, subkriteria itu akan menjadi kriteria yang akan di apa ya di disandingkan bukan disanding yang dipenuhi dengan indikator dan parameter yang harus dipenuhi gitu ya perubahannya Bapak dan Ibu untuk prinsip satu dan prinsip 2. Kemudian pemenuhan secara bertahap persyaratan ISPO untuk pekebun sampai dengan penelitian pertama. Jadi kalau ada para pendamping yang hadir pada saat ini ataupun para pekebun-pekebun nanti dalam proses pengajuan sertifikasi ISPO silahkan dan pemenuhannya tidak semuanya disertifikasi pada saat sertifikasi awal, tapi bisa secara bertahap sesuai dengan yang ditentukan hingga pada saat surveillance pertama. Ya, kemudian yang berubah lagi tadi dalam prasyarat awal ada ICS yang lulus pelatihan ISPO itu salah satu prasyaratnya ya kan? Nah, ICS yang lulus dalam pelatihan ISPO ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga pelatihan, tapi bisa juga dilakukan, pelatihannya dilakukan oleh lembaga lainnya. Bisa LSM, bisa mitra pembangunan, bisa perusahaan mitra, dan sebagainya. Tapi harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi, pelatihan ICS itu tetap boleh dilakukan lembaga selain lembaga pelatihan ya lembaga pelatihan ISPO wajib ya bisa melakukan pelatihan untuk ICS bisa tapi dibuka untuk umum tapi harus sesuai dengan ketentuan. Jadi harus mengikuti silabus kurikulum dan sebagainya. Nanti ada aturannya di Kepdirjen perkebunan gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang berubah lagi adalah di sertifikatnya nanti. Jadi nanti di sini ada di perjanjian. Pertama di perjanjiannya juga. Di perjanjian sertifikasi itu nanti ada penambahan penggunaan logo Bapak dan Ibu dan perubahan bahasa keadaan darurat menjadi keadaan kahar. Oleh karena itu, di pada gap transisi ini saya informasikan kepada Bapak dan Ibu yang bekerja di lembaga sertifikasi agar merubah ya melakukan penyesuaian terhadap prosedur perjanjian sertifikasinya. Nah, demikian juga Bapak Ibu yang bekerja di lembaga di perusahaan agar nanti melakukan penyesuaian atau agar teliti nanti dalam penyesuaian di dalam penandatangan prosedur perjanjian ada penambahan hal-hal seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu perubahan lagi adalah di model rantai pasok Bapak dan Ibu. Nah, model rantai pasok mass balance itu mensyaratkan bahan baku TBS paling kurang 30% bersertifikat ISPO pada sertifikasi awal. Nah, semula
pemenuhan 30% ini hanya dipenuhi di penilikan pertama. Kemudian penilaian rantai pasok ini wajib 1 tahun setelah peraturan menteri ini ditetapkan. Jadi mohon bersiap-siap Bapak dan Ibu wakil dari perusahaan yang hadir di sini untuk bisa mempersiapkan eh, penilaian rantai pasoknya Bapak dan Ibu. eh, Penilaian rantai pasok khusus yang di eh, PKS ya, yang mempunyai pabrik kelapa sawit. Nanti pedomannya kami siapkan Bapak dan Ibu sekalian dan mulai berlaku 1 tahun sejak permentan ini diundangkan. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian yang berubah lagi adalah terkait dengan penilikan. Penilikan untuk perusahaan dilakukan memang setiap tahun. Jadi setelah sertifikasi awal, kemudian setiap tahunnya dilakukan sertifikasi. Namun untuk pekebun, Bapak Ibu sekalian, setelah sertifikasi awal, penilikan dilakukan 18 bulan setelah sertifikasi awal, kemudian 36 bulan setelah sertifikasi awal. Jadi 2 kali dalam satu siklus sertifikasi, gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian hal yang berubah lagi adalah mengenai penyelesaian keluhan dan banding Bapak dan Ibu. Nah, awalnya penyelesaian keluhan dan banding itu 20 hari kerja Bapak dan Ibu. Nah, dengan pada rancangan ini penyelesaian keluhan dan banding itu dilakukan dalam 30 hari kerja karena memang kami menyadari Bapak dan Ibu bahwa eh, keluhan dan banding ini penyelesaiannya ada yang dapat diselesaikan dengan waktu yang tidak terlalu lama, bahkan rata-rata eh, lama Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini terkait dengan keluhan dan banding, eh, kira-kira redaksinya seperti ini, Bapak dan Ibu. Di rancangan revisi bahwa banding itu eh, adalah gitu ya, dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak puas terhadap keputusan yang diputuskan oleh lembaga sertifikasi ISPO itu, terhadap keputusan sertifikasi ISPO yang diterimanya. Nah, oleh karena itu LS ISPO gitu ya harus membentuk tim dalam penyelesaian banding ini untuk menindaklanjutinya. Jadi gitu ya Bapak dan Ibu, harus membentuk tim. Sedangkan keluhan ini bisa diajukan tidak hanya oleh pelaku usaha tapi bisa lebih luas. Bisa perusahaan perkebunan, bisa pekebun, bisa masyarakat terdampak atau pemantau independen. Tentu dengan melengkapi sama ya dengan banding juga melengkapi dokumen. Kemudian ada eh, ada usulan penyelesaian permasalahannya. Itu ya Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu eh, untuk gap transisinya lagi-lagi memang harus dilakukan penyesuaian terhadap prosedur yang Bapak Ibu miliki. Prosedur penanganan keluhan dan banding atau mekanisme yang digunakan untuk penyelesaian keluhan dan banding. Nah, terutama untuk yang LS, lembaga sertifikasi. Prosedurnya atau harus mempunyai mekanisme penyelesaian keluhan dan banding karena penyelesaian ini dilakukan oleh lembaga sertifikasi ISPO. Ya, jadi teman-teman yang hadir di sini, kawan-kawan yang hadir di sini yang dari lembaga sertifikasi harus mempunyai mekanisme penyelesaiannya, harus mempunyai juga dan mekanisme pelaporannya. Eh, Keluhan dan banding harus dilaporkan ke Kementerian Pertanian atau ke Menteri bagaimana penyelesaian keluhan dan bandingnya. Itu ya, teman-teman sekalian. Eh, nah, ketentuannya bahwa penyelesaian dan banding ini eh, harus dapat diakses Bapak dan Ibu, gitu ya, harus dapat diakses publik. Jadi penyelesaiannya harus dapat diakses, kemudian melaporkan penyelesaiannya kepada Menteri. Oleh karena itu, tadi saya sudah sebutkan penyesuaian terhadap prosedur
kemudian penyesuaian form yang akan digunakan, mekanisme penanganannya harus juga ditetapkan, gitu ya. Mungkin kalau selama ini belum firm ya, bagaimana penyelesaian atau mekanisme penanganan banding, ya, banding dan keluhan harus dilengkapi dengan mekanisme penanganan banding dan keluhan yang dapat diakses, gitu ya. Apakah itu melalui web, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Itu tertera di dalam prosedur, Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan jelas ya, Bapak pada kawan-kawan yang ada di lembaga sertifikasi. Karena ini beragam ya, pesertanya ya, Bapak dan Ibu. Ini kesempatan bagi kami, bukan kesempatan. Terima kasih sekali kepada Ray untuk bisa kami secara bertahap melakukan asesmen kepada pelaku usaha, kepada lembaga sertifikasi untuk bisa melakukan penyesuaian sehingga pada nanti sudah ditetapkan permentannya tidak terlalu banyak atau bisa ya tidak terlalu banyak lagi yang harus dilakukan penyesuaian. Itu kira-kira ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang berubah lagi adalah terkait dengan eh, persyaratan auditor. Ya, persyaratan auditor sertifikasi. Nah, auditor harus mempunyai keterampilan gitu ya, keterampilan dalam ISO 9001, 19011. Nah, gini kira-kira terkait dengan persyaratan auditor. Jadi, ini tentunya untuk auditor di lembaga sertifikasi ya Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan takut teman-teman atau kawan-kawan yang auditor internal perusahaan ya tidak tidak harus memiliki ini persyaratan pendidikan, diklat, pengalaman kerja, enggak. Tapi ini prasyarat auditor ISPO di lembaga sertifikasi. Jadi kalau ada kawan-kawan yang hadir di sini yang bekerja di lembaga sertifikasi, maka persyaratan auditor ISPO-nya di lembaga sertifikasi ada minimum requirement-nya, ada pendidikan, diklat, dan pengalaman kerja maupun pengalaman audit yang harus dipenuhi gitu ya. Bisa dilihat di sini untuk pendidikan D3, maka harus ada yang D3 Science tidak perlu ada diklat, tapi yang non Science, D3 non Science itu harus ada diklat ya. Diklat teknis ya, Bapak dan Ibu, diklat teknis yang apakah itu terkait dengan terkait dengan budidaya, terkait dengan yang ada di legal aspek, apakah itu terkait dengan di pengolahan dan sebagainya. S1 teknik itu atau S1 sains tidak memerlukan diklat, tapi non sains diperlukan juga diklat teknis. Misalkan ya S1 non sains itu sarjana ekonomi gitu ya Bapak dan Ibu. Pengalaman kerjanya juga diatur Bapak dan Ibu. Untuk diklat teknis sains itu 2 tahun, untuk D3 sains itu 2 tahun, tapi non sains D3 non sains itu harus ada pengalaman kerja 3 tahun. Kemudian untuk S1 teknik itu 1 tahun atau sains, eh, yang non sains itu 2 tahun. Itu ya pengalamannya. Nah, pengalamannya untuk menjadi seorang auditor itu harus melakukan audit selama 4 kali, Bapak dan Ibu. Dan 2 kali diantaranya adalah audit magang terkait ISPO. Gitu ya. Dan kemudian ini tolong juga dicatat Bapak dan Ibu ada perubahan ya. Harus memiliki sertifikat pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan ISPO yang ya ini memang harus udah berlaku saat ini ya, harus memiliki sertifikat pelatihan. Kemudian memiliki keterampilan melakukan audit berdasarkan SNI ISO 19011 yang dibuktikan dengan sertifikat Bapak dan Ibu. Ini adalah harusnya sertifikat keterampilan ya, bisa membuktikan keterampilan. Sedangkan kalau untuk prinsip dasar, sedangkan untuk ISO 9001, 14001, 45001 itu memahami prinsip dasarnya saja atau awareness-nya saja gitu ya.
Kemudian ini secara profesional tidak memiliki konflik kepentingan dan sebagainya ya. Ini sudah tertera juga di ISO-nya bahwa tidak boleh mempunyai konflik kepentingan, tidak boleh mempunyai hubungan kerja paling sedikit 24 bulan dengan perusahaan perkebunan yang akan diaudit. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian memiliki sertifikat kompetensi sebagai auditor ISPO yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi. Jadi diberlakukan 2 tahun sejak terhitung peraturan menteri ini ditetapkan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang bekerja di ataupun yang ada yang di lembaga sertifikasi harus melakukan perbaikan atau gap transisi, pemenuhan persyaratan auditor, lead auditor gitu ya. Kemudian seluruh kualifikasi SDM-nya ya, auditor, mau lead auditor, reviewer maupun pengambilan keputusan itu harus tercantum dalam prosedurnya dan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. Di Permentan hanya menetapkan memang kualifikasi auditor dan lead auditor yang ada di lembaga sertifikasi. Namun di Kankannya juga menetapkan reviewer dan pengambil keputusan gitu ya. Sementara di Kanka 0808 menetapkan seorang reviewer itu kemampuannya harus sama dengan auditor gitu ya Bapak dan Ibu. Sedangkan pengambil keputusan itu rambu-rambunya adalah harus pegawai tetapnya, itu tercantum di Kanka. Nah, Bapak dan Ibu, gap transisi lagi-lagi tolong nanti kalau saya tidak salah info sampai nanti 10 Oktober kan menunggu eh, apa ya penyesuaian-penyesuaian yang Bapak Ibu lakukan. Ini khusus untuk lembaga sertifikasi ISPO ya Bapak dan Ibu, untuk bisa melakukan penyesuaian supaya comply dengan regulasi yang akan ditetapkan. Antara lain terkait dengan persyaratan auditor, lead auditor, reviewer, pengambil keputusan, dan kualifikasi SDM yang digunakan ataupun yang dipakai ataupun yang ditetapkan di lembaga sertifikasi Bapak Ibu sekalian. Jadi tercantum kualifikasinya nanti tercantum di dalam prosedur, kemudian nanti di CV-nya tercantum kualifikasinya yang pendidikan, kemudian pelatihan yang pernah diikuti, pengalaman auditnya dan sebagainya, dan diupload semua sertifikat-sertifikat supaya comply gitu ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami ini untuk teman-teman yang berada atau yang bekerja di lembaga sertifikasi gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, terkait dengan perubahan berikutnya adalah pelaporan, Bapak dan Ibu. Ini lagi-lagi yang di lembaga sertifikasi pelaporannya. Kalau selama ini sudah ada formatnya dan pelaporannya nanti berbeda formatnya. Yang kita mintakan adalah ringkasan hasil audit, baik dari hasil audit sertifikasi awal maupun penilikan, gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu disiapkan mekanismenya. Hal yang berubah lagi adalah BPDP sebagai sumber yang akan mendanai atau memberikan pembiayaan untuk sertifikasi ISPO kebun. Ada penambahannya di dalam sesuai dengan yang amanah di Perpres 16 dan itu kita adopt untuk kita masukkan ke dalam Permetan. Nah, kegiatan yang dibiayai itu adalah STDB paling sedikit ya, STDB, SPPL, ICS ya. ICS ini maksudnya adalah pembentukan ICS, pelatihan ICS gitu ya, pendampingan, sertifikasi dan untuk sertifikasi dan untuk penilikan. Nanti itu dibiayai. Tentu dengan ketentuan ya, pemenuhan terhadap ketentuan. Nanti akan ada aturan ataupun pedoman bagaimana cara mengakses untuk pembiayaan ISPO Pekebun ini dalam kerangka pembiayaan dari BPDP gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Hal yang berubah lagi adalah
tentang sanksi. Nah, sanksi itu adalah sanksi administratif Bapak dan Ibu. Sebagaimana yang diamanahkan dari Perpres 16 tahun 2025. Ada teguran tertulis, ada denda, kemudian ada penghentian sementara sesuai dengan kewenangan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada penambahan terkait dengan pasal tentang insentif Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, gini, terkait dengan insentif Bapak dan Ibu. Nah, ini terkait dengan insentif ini memang banyak, bukan banyak ya, artinya kita terus melakukan update atau FGD sehingga kesimpulannya Bapak dan Ibu, penambahan terkait dengan insentif ini kira-kira bunyinya seperti ini. Bahwa pengaturan tentang insentif diberikan kepada pekebun gitu ya. Pekebun yang sudah mendapatkan sertifikasi ISPO namun bentuk insentifnya tidak pada penambahan harga tapi diberikan prioritas untuk mendapatkan pendanaan dari BPDP gitu ya Bapak dan Ibu, berupa penggunaan pengembangan sumber daya manusia, kemudian penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, kemudian peremajaan perkebunan kelapa sawit dan sarana prasarana perkebunan kelapa sawit. Itu kira-kira nanti insentifnya Bapak dan Ibu. Karena gini Bapak dan Ibu, semuanya kan harus kondusif. Baik itu pekebun, baik itu perusahaan gitu ya. Nah, untuk saat ini memang alokasinya untuk insentif adalah terhadap prioritas pendanaan gitu ya, prioritas pendanaan yang akan diberikan kepada pekebun-pekebun kita yang sudah disertifikasi ISPO. Gini kira-kira ya Bapak dan Ibu, penambahan terkait dengan insentif. Kemudian ini terkait dengan aturan peralihan gitu ya Bapak dan Ibu, aturan peralihan bahwa sertifikat ISPO untuk usaha perkebunan kelapa sawit yang diterbitkan sebelum peraturan menteri ini berlaku dinyatakan masih tetap berlaku sampai masa berakhirnya. Kemudian perusahaan perkebunan atau pekebun yang telah memiliki sertifikasi ISPO ini harus melakukan penyesuaian terhadap penerapan prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana diatur dalam peraturan menteri paling lama 12 bulan sejak terhitung peraturan menteri ini berlaku. Jadi kira-kira begitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah mempunyai sertifikat ISPO, misalkan ini tahun kedua, itu masih terus berlaku dalam satu siklus, tapi Bapak dan Ibu sekalian itu harus melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang akan berlaku, ya gitu. Dan diberikan kesempatan untuk melakukan di sini disebutkan paling lama 12 bulan. Namun gini kira-kira Bapak dan Ibu, kalau nanti 6 bulan ke depan Bapak dan Ibu sudah saatnya penilikan atau surveillance gitu ya, maka nanti LS yang akan datang melakukan penilikan itu pasti akan melakukan akan melakukan penilaian sesuai dengan permentan yang terbaru, gitu ya. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, eh, sudah seharusnya, jadi sudah seharusnya dari mulai sejak ditetapkan melakukan proses perubahan sesuai dengan pemenuhan sesuai dengan regulasi yang terbaru. Sehingga pada saat pada saat penilikan, penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi dengan menggunakan regulasi yang baru itu sudah comply. Nah, apabila masih belum comply, maka lembaga sertifikasi ISPO itu eh, eh, belum dapat menerbitkan sertifikat baru dengan acuan regulasi yang baru, gitu kan? Nah, sertifikat baru dengan acuan regulasi yang baru akan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi ISPO itu manakala perusahaan Bapak dan Ibu sekalian sudah comply dengan aturan regulasi yang baru. Kira-kira demikian Bapak dan Ibu.
Nah, kemudian yang berubah lagi adalah ini tentang penutup untuk perusahaan sudah berlaku wajib sejak diundangkan, sedangkan untuk pekebun 4 tahun sejak diundangkan. Kira-kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Eh, Ya, kan ketentuan penutup dan oke. Ini poin-poin perubahannya. Kemudian nanti ini bisa saya share materi ini sehingga Bapak dan Ibu bisa kira-kira misalkan untuk penelitian apa ini terutama sebetulnya kepada lembaga teman-teman kawan-kawan di lembaga sertifikasi ya harus banyak melakukan perubahan atau penyesuaian di prosedur maupun mekanisme-mekanisme yang akan digunakan. eh Mungkin itu saja Pak Edi, Mbak Ayu, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan untuk kita bisa lakukan diskusi. Oh iya, ini terakhir pencantuman logo. Kalau logo selama ini diatur di dalam Kemdirjen, maka dalam revisi Permentan ini itu merupakan satu kesatuan. Ada pada lampiran 3 nanti ya di dalam Permentan ini. Nah, Permentan terbit, maka lampiran 1 itu berisi prinsip kriteria indikator untuk perusahaan, kemudian lampiran 2 itu adalah prinsip kriteria indikator untuk pekebun, lampiran 3 ada untuk mengenai logo. Jadi, kalau selama ini eh, kita berharap tadinya turunannya di Cap Mentan, namun pada apa eh, pada perkembangan proses harmon, pada saat harmon itu kita sepakati untuk tetap disatukan dalam Permentan. Jadi Permentan terbit, maka semua aturan-aturan tentang prinsip kriteria indikator, baik untuk perusahaan maupun kebun, dan pencantuman logo ada di dalam Permentan tersebut. Kira-kira demikian Pak Edi, Mbak Ayu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau terlalu cepat. Jadi kita bisa diskusi sampai nanti jam 10 Makasih, kira-kira ya, Pak. makasih banyak Bu. Ya, makasih banyak pemaparannya. Luar biasa. Applause dulu dong ya. Luar biasa ya. Terima Kita kasih. kasih reaksi yang luar biasa ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ratna dan juga atas penyampaiannya kaitannya juga dengan tadi perubahan-perubahan ya Bapak Ibu mulai dari dokumen prasyarat hingga tadi seperti ada insentif dan lain-lainnya model rantai pasar dan lain-lainnya. Mungkin untuk selanjutnya bisa saya buka sesi tanya jawab ataupun sesi diskusi jika Bapak Ibu ingin ada yang ingin ditanyakan mohon dapat juga bisa dituliskan di kolom chat. Untuk sementara mohon izin Bu Ratna dan juga Pak Edi ada beberapa pertanyaan yang masuk dari ini dari Bapak Firdinan. Pertanyaannya adalah izin bertanya Bu Ratna, mohon info mengenai kalkulator ISPO pada permentan yang baru, apakah ada perubahan? Mohon penjelasan yang sedikit detail. Terima kasih. Seperti itu Ibu, mungkin untuk kaitannya dengan kalkulator ISPO Ibu. Oh iya, jadi gini, itu menjadi pem, apa menjadi tahapan yang akan kita lakukan kajian gitu dulu ya, kajian awal dulu. Tapi masih belum ada tercantum di dalam Permentan ini, Mbak, mengenai kalkulator yang akan digunakan. Tapi itu kita komit untuk melakukan kajian apakah masih tetap update kalkulator ISPO yang digunakan saat ini. Kira-kira demikian, Mbak Ayu. Baik, terima kasih Bu Ratna. Semoga sudah terjawab dari Pak Firdinan ya pertanyaannya. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan kembali Ibu dari Ibu Helen dari PT WNI. Ini kaitannya dengan internal auditor. Apakah ada persyaratan training Ibu? Mungkin bisa di refresh kembali Bu. Kalau untuk auditor ISPO yang ada di lembaga sertifikasi ISPO, itu dia wajib mengikuti pelatihan auditor ISPO, Bapak dan Ibu Ya. sekalian. Itu wajib. Kemudian ICS juga wajib melakukan pelatihan ICS, ya, lulus pelatihan ICS. Namun pelatihan ICS itu bisa dilakukan eh, selain lembaga pelatihan ISPO. Jadi bisa dilakukan oleh lembaga pelatihan ISPO, bisa dilakukan oleh eh, apa perusahaan mitra.
namun harus mengikuti rambu-rambu yang akan ditetapkan oleh Dirjen Perkebunan. Ya, jadi tidak sembarangan, misalkan eh, materinya hanya hanya setengah hari misalkan. Nah, itu harus ada mengikuti jam pelajaran, gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Itukah yang ditanyakan tadi ya Mbak Ayu ya? Iya, Ya, ya Bu. betul Ibu. Mungkin Ya, izin Ibu ada. mungkin tadi sampai juga kita ada training ISPO loh kita kerjasama juga Oh nanti iya, Sipok di iya Pak. Jenpin. Jadi Iya, Bu Bapak Ratna. dan Ibu sekalian Mm-mm. yang hadir di sini nih. Nah, ini lembaga Iya, sertifikasi, lembaga pelatihan REI ini merupakan salah satu lembaga pelatihan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Jadi iya, silahkan ini Bapak dan Ibu, eh, iya, baik auditor internal, lembaga iya, iya, auditor di lembaga sertifikasi, ataupun iya, masyarakat umum yang mau mengikuti pelatihan auditor ISPO, silahkan. Karena memang nanti gini, bisa ada eh, bisa banyak peluang, bisa untuk melakukan iya. pendampingan gitu ya. Karena mungkin nanti pendampingan akan semakin luas karena ada pembiayaan dari BPDP. Kira-kira demikian. Ya. Baik, iya Bapak Ibu mungkin sekedar informasi kami adalah merupakan salah satu lembaga pelatihan ISPO ya, auditor ISPO yang kita akan running Bapak Ibu mulai di minggu depan. Jadi mungkin jika Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti trainingnya, pendaftarannya masih bisa Bapak Ibu hingga sekarang untuk training di minggu depan seperti itu. Kemudian selain training auditor ISPO, Bapak Ibu kaitannya juga misalnya Bapak Ibu ada kebutuhan untuk awareness ataupun lead auditor certified ya kaitannya dengan ISO 109.001, 14.000, 45.001, PSSC bahkan itu kami juga bisa provide seperti itu. Jadi Bapak Ibu jika ada kebutuhan training seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin bisa menghubungi kontak admin yang sudah dikirimkan di kolom chat seperti itu. Mungkin dilanjut Dan Mbak Diva nanti disampaikan juga ini maaf ini Bu Rana ya kita kebetulan ada pertanyaannya itu di bulan November kita ada auditor course yang diakui nasional dan internasional 5 hari untuk 14.000, 45 gitu untuk memperkuat dasar-dasar dari persyaratan yang disampaikan Bu Rana ya. Sekalian ini kita sampaikan ya barangkali nggak perlu nyari-nyari lagi gitu ya. Registrasi playernya udah kita share ya, Mbak Diva dan tim ya, betul. tolong. Oke, lanjut. Betul, Bapak Ibu. Ya, Ya, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Andi. Pertanyaannya seperti ini, Bu Ratna, apakah pada permentan yang baru, pabrik kelapa sawit masih masuk dalam skop permentan atau masuk ke dalam skop permenperin? Seperti itu, Bu. Gini, untuk saat ini sesuai dengan hasil harmon, untuk pabrik kelapa sawit masih tetap pemberlakuan wajibnya mengikuti peraturan Menteri Pertanian ini. Tidak wajibnya ada di Permenperin karena berlaku 2 tahun kemudian ya, 2 tahun sejak ditetapkan Perpres. Namun gini Bapak dan Ibu, perlu kita pahami dan ini masih bahwa filosofi dari ISPO itu adalah bagaimana menghasilkan CPO gitu ya. Ini karena pabrik kelapa sawit ya, bagaimana menghasilkan CPO memenuhi prinsip dan kriteria ISPO, memenuhi patuh tadi itu sesuai layak secara ekonomi, layak secara sosial budaya, layak secara ramah lingkungan dan patuh pada perundangan. Jadi bagaimana itu bisa tercermin adalah melalui pemenuhan prinsip dan kriteria yang telah ditetapkan. Jangan sampai CPO yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit itu dalam pelaksanaannya di pabrik kelapa sawit itu ada masalah terkait dengan ketenaga kerjaannya, masih mempekerjakan anak, ya gitu kira-kira, masih tidak patuh pada ketentuan misalkan pengupahan, tidak patuh pada peraturan misalkan sistem jaminan sosialnya gitu. Dan itu tercantum atau terrangkum di dalam prinsip dan kriteria maupun indikator yang harus dipenuhi. Nanti silakan saja apakah mengikuti perindustrian maupun pertanian. Nanti mungkin akan ada analisa-analisa ya pasti sejak ini nanti ditetapkan tentu nanti berbagai pihak ya seperti yang sudah kita alami bahwa gap-gap analisis terkait dengan
peraturan ataupun prinsip kriteria indikator yang ditetapkan baik perindustrian maupun pertanian tentu nanti akan ada para pihak yang akan melakukan penilaian. Apakah regulasi yang kita tetapkan sesuai dengan SDGs misalkan, sesuai dengan sertifikasi keberlanjutan secara global misalkan. Nah, itu gitu kira-kira Bapak dan Ibu. Untuk pemberlakuan wajibnya sesuai dengan hasil harmon itu masih di Kementerian Pertanian sampai dengan CPO-nya ya Bapak dan Ibu. Artinya PKS-nya, pabrik kelapa sawitnya yang menghasilkan CPO. Kira-kira demikian Pak. Baik, Ibu Ratna, semoga sudah terjawab ya pertanyaannya dari Bapak. Siapa tadi? Mohon maaf. Semoga sudah terjawab kaitannya juga dengan tadi, apakah mengikuti Permentan ataupun Permenperin. Mungkin izin Bapak Ibu karena keterbatasan waktu, mungkin kaitannya dengan diskusi ataupun tanya jawab, mohon izin kami tutup bersama dengan sesi Ibu Ratna. Mungkin sebelum diakhiri untuk sesi dengan Bu Ratna, mungkin mohon izin Ibu kita sedikit ada memberikan kenang-kenangan. Kalau ada kira-kira bisa itu Ibu, Bapak Ibu sekalian. Ini terburu karena ditunggu rapat itu Pak, apa tentang gula gula rafinasi memang memusingkan. Mbak Nadifa. Terputus nggak kedengaran Mbak? Ya, Nah, mohon maaf ayo. Ibu, terputus. Mohon maaf Ibu ya. Bisa oh ya. Baik, mungkin seperti yang tadi Ibu sampaikan untuk pertanyaan lebih lanjut bisa melalui difasilitasi melalui nomor WhatsApp Ibu Ratna seperti itu ya Bu ya tadi ya. Bisa melalui ya, Ya. Bapak Ibu sekalian. Baik-baik, ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sebelum izin Ibu, sebelum meninggalkan Zoom dari kami sedikit akan memberikan kenang-kenangan secara simbolis Bapak Ibu untuk Ibu Ratna dalam Zoom Oh, ini terima untuk kasih, nanti terima kasih. untuk nanti untuk secara fisiknya mungkin akan kami kirimkan Bapak Ibu. Mungkin izin untuk foto bersama lagi Bapak Ibu untuk pemberian ini. Oke. Baik, mohon izin ini adalah kenang-kenangan yang simbolis yang akan yang kami berikan dari PT Resi Sistem Indonesia Group kepada Bu Ratna selaku tim Ditjenpun yang mengisi pada hari ini. Seperti itu. Terima kasih banyak Bu Ratna atas Terima waktunya. kasih Pak Edi, Makasih banyak. terima kasih Ya, Mbak Ayu, Bapak Ibu sukses sekalian. Mohon selalu. maaf kalau Salam ada sehat. salah atau terlalu cepat ataupun salah Nggak kata. apa-apa. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Udah cukup. Sudah cukup banget. Terima kasih banyak. Ya, Saya ya Bu. Baik, izin live ya, Pak Edi, baik. Pak Ya Terima Bu. kasih Ayu, Bu Ya. Ratna Mbak Ayu. atas waktunya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, untuk agenda selanjutnya izin mungkin Bapak Ibu tidak keluar Zoom terlebih dahulu karena agenda selanjutnya seperti biasa mungkin ini ada yang ditunggu-tunggu ya Bapak Ibu adalah sesi kuis yang berhadiah seperti itu. Jadi untuk kuis yang pertama Bapak Ibu mungkin untuk tim bisa minta tolong untuk share screen. Oke, ya. Untuk kuis yang pertama, silakan Bapak Ibu untuk mengunjungi media sosial kami. Silakan Bapak Ibu mengunjungi Instagram kami, kemudian melakukan follow, like juga dan juga komen dengan komen terbaik di postingan terakhir kami. Seperti biasa, nanti kami akan memilih secara sampling pemenang untuk kuis media sosial ataupun follow IG ini. Seperti itu. Untuk Instagram kami di sini ada username-nya di ray.system.indonesia.group. Oke, Bapak Ibu, silakan saya tunggu hingga mungkin 10.03 ya, Bapak Ibu. 2 menit. Silakan, Bapak Ibu. Kemudian juga saya menginformasikan kembali untuk webinar ini ataupun sosialisasi terkait dengan ISPO Hilir ini juga akan ada di sesi selanjutnya yaitu di siang hari yang nantinya akan dihadiri oleh Direktur Bioenergi dari Kementerian ESDM. Jadi pastikan nanti Bapak Ibu juga bisa mengikuti rangkaian ataupun sosialisasi di sesi 2 di jam 1 siang nanti seperti itu.
Karena mungkin ada penyampaian yang berbeda dari sisi ataupun dari segi bioenergi. Baik, Bapak Ibu silakan untuk join kuis yang pertama kami tadi bisa melakukan follow ataupun komen di postingan IG kami. Di username-nya adalah ray.system.indonesia.grow. Selain ini nantinya kita juga akan ada penyampaian kuis lagi Bapak Ibu. Untuk kuis yang selanjutnya nanti silakan Bapak Ibu persiapkan handphonenya karena nanti kita akan ada scan barcode ya Bapak Ibu. Kita akan kuisnya melalui handphone masing-masing. Jadi kita akan silakan Bapak Ibu nanti scan di layar yang kita apa namanya yang kita share screen nanti. Jadi persiapkan Bapak Ibu untuk handphonenya. Baik, sepertinya sudah 10.03 untuk kuis yang pertama. Mungkin saya tutup, mungkin untuk tim bisa tolong share screen untuk kuis yang selanjutnya yang menggunakan barcode. Oke, atau mungkin sambil menunggu share screen, mungkin kita bisa melakukan foto bersama dulu. Mungkin Bapak Ibu ini karena sudah 1.000 ya yang join. Oh enggak ya, 100 ya. Sudah cukup banyak ya Bapak Ibu yang join. Siapa tahu tadi belum terdokumentasi. Ini kita melakukan foto dokumentasi ulang ya Bapak Ibu karena CCP-nya ya. CCP-nya di sini ya, critical point-nya di sini ya. Boleh Bapak Ibu dibantu untuk kita foto bersama lagi biar makin semangat karena kita nanti masih ada sesi siang ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa untuk hadir seperti itu. Oke, untuk tim dipersilahkan untuk gaya yang kedua tetap jempol ya Pak Edi ya. Ya, boleh. Bapak Ibu, beberapa pertanyaan juga kita coba untuk jawab ya. Sudah kita chat juga, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Silahkan mungkin dilihat. Kemudian kasih senyum terbaik. Ini CCP-nya katanya. Betul. Biar masuk ke media sosial ya. Oke. Betul. Oke, baik Bapak Ibu izin saya hitung mundur ya dengan gaya terbaiknya. Sudah siap ya? Oke, untuk patch yang 1, 3, 2, dan 1. Untuk patch yang 2, 3, 2, dan 1. Untuk patch yang ketiga, 3, 2, dan 1. Dan untuk patch yang keempat, 3, 2, dan 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya Mbak Sarah, boleh tolong untuk share screen kuis kita yang selanjutnya. Nantinya pemenang dari kuis-kuis ini nanti kita akan memberikan souvenir ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu jika sudah terkonfirmasi menjadi pemenangnya, silahkan menghubungi kontak tim kami gitu. Kemudian ini silahkan Bapak Ibu untuk join menggunakan handphone, menggunakan barcode ya, tapi dipastikan untuk namanya disesuaikan dengan nama aktual Bapak Ibu seperti itu ya. Ini yang masih random woman ataupun yang Clever Cactus ini mohon diganti dengan nama aktualnya ya atau nama aslinya Bapak Ibu ya biar kita bisa konfirmasi apa namanya kaitannya juga dengan pemenangnya seperti itu. Silakan Bapak Ibu join melalui barcode ditembak aja dari handphonenya di apa namanya scan seperti itu. Namanya juga jangan lupa untuk diganti. Untuk kuis ini nantinya kita akan pilih 2 pemenang ya Bapak Ibu dengan kriteria jawaban tercepat dan juga yang benar seperti itu. Mbak Diva, tolong dibantu bacakan tuh LAC kita tanggal berapa aja, Oh ya. ISO-nya sambil nunggu nih. Ya, biar kan ada yang bertanya tuh, kan lebih bagus tuh kalau udah punya lead author course yang 5 hari. Nah itu udah mau internal, mau eksternal, atau mau jadi auditor suatu waktu. Nah itu lebih kuat gitu. Ya itu yang paling tinggi, yang paling bagus. Mungkin biar teman-teman dari banyak yang nanya ya di grup. Tapi kalau untuk internal perusahaan aja mungkin awareness udah cukup ya 19.013. Tapi kalau untuk PIC-nya atau ketua-ketuanya kalau bisa LAC dong ya gitu. Ya silakan Bu Diva dibacakan tuh Bapak LAC Ibu. ISO kita
Sama tanggal berapa aja sambil nunggu ini ya. Yes, Silakan. ya Bapak Ibu, ini sekalian menunggu Bapak Ibu yang lain join kuis kami ya di sini untuk beberapa training kami kaitannya dengan lead auditor course ya. Biasanya selama 5 hari nih Bapak Ibu. Di sini untuk yang ISO 9001 kita ada di 3 sampai 7 November, kemudian 14001 ada di 17 sampai 21 November. Kemudian yang 45001 ada di 1 sampai 5 Desember. Kemudian juga kita menggandakan selain itu semua ya, selain kaitannya dengan sistem ISO yang berkaitan juga dengan ISPO ya, ataupun awareness yang tadi dibutuhkan. Ini juga ada kita kaitannya dengan lead auditor ISO 22000 yang akan jalan di 10 sampai 14 November. Kemudian ada juga Bapak Ibu yang jalan yaitu ISO 27001 untuk lead auditornya di 3 sampai 7 November serta untuk yang 37.000 ada di 8 sampai 12 Desember. Kemudian juga saya sampaikan bahwa kita juga akan melakukan apa namanya? Training auditor ISPO yang akan jalan di minggu depan ya Bapak Ibu. Biasanya kita trainingnya ada 6 hari, ada 3 hari online dan juga 3 hari nanti on site ya ataupun 2,5 hari ya. Yaitu ada di tanggal minggu depan itu ada di tanggal 14 sampai 16 Oktober, kemudian dilanjutkan di minggu depannya lagi ada di 21 sampai 23 Oktober. Jadi ada sekitar 6 hari Bapak Ibu untuk satu rangkaian auditor ISPO ini. Seperti itu. Ya, untuk khusus auditor ISPO mungkin kita jelaskan juga ya, itu sangat spesial. Kenapa? Yang minggu depan ada praktek langsung di kebun, ya, di perkebunan yang sudah ISPO ya. Grup dari perkebunan dari apa namanya PTPN ya, atau sekarang Perkebunan Nusantara namanya ya. Dan sekalian juga ada kita inapkan di resort di Bogor. Nah, sekalian healing itu. Ya, mungkin disampaikan Bu Diva ya, Betul. lokasinya prakteknya mungkin di mana lokasinya ya. Ada flyernya ya di IG kita ya. Betul, Kalau Pak. dicariin ya. Untuk di training auditor ISPO kita ini nantinya akan ada online dan juga onsite ya Bapak Ibu. Untuk di onsite itu Ya, biasanya kita nanti akan trainingnya juga di hotel di sini adalah Hotel The Sawah The ya, Resort, resort, Resort The Sawah resort. ya. Di mana lagi tuh training dapat kompetensi yang bagus, jadi auditor kompeten dan sekalian sekalian healing ya, jalan-jalan deh di resort di Bogor. Ya, Betul. Kemudian seperti yang tadi disampaikan Pak Edi bahwa nantinya kita juga ada onsite praktik audit ya Bapak Ibu. Nanti kita akan ada di PKS Cikasungka gitu kalau nggak- ya PKS Cikasungka yang ada di Bogor seperti itu. Mungkin oh iya, kita informasikan juga ya. Selain itu, jangan lupa, sayang banget nanti kalau nggak join yang habis makan siang. Itu direktur dari bioenergi ya, dan terkait dengan pengolahan biomas juga dari ESDM. Ya, ini khusus untuk klien-klien kita nih Mbak Diva ya. Nggak mudah untuk mengundang ya. betul Pak. Ya kalau kita tidak lisensi, tidak berizin dan punya klien-klien baik yang ada di sini semua ya. Nah ini kita belum tentu bisa mengundang beliau-beliau yang luar biasa itu ya dari Ditjenbun, dan yang paling penting juga nanti jangan lupa topik ISPO Hilir. Nah ini kebanyakan dari klien kita ya yang luar biasa di sini, justru salah satu yang paling penting nanti siang tuh. Nah itu produk olahan dan turunan, apalagi terkait dengan bioenergi, biomas ya. Jangan jangan lupa ya. Ya. Coba nanti kalau ada acaranya bentrok, lihat kalau di sini cukup penting, lebih baik ke sini dulu gitu ya. Yang lain diundur dulu gitu ya. Yang jam 1 ya Mbak Nadifa. Betul Mungkin Pak. dibacakan lagi jamnya dan pembicaranya bapaknya, namanya sama juga Bapak Edi ya. Mirip sama saya namanya. Tapi beliau lebih ahli di bidang bioenerginya dari SDM ya, Bapak Ibu. Betul Pak. Nanti akan ada di jam 1 dengan Ya, Direktur Bioenergi dari Kementerian SDM yang akan menyampaikan kaitannya dengan materi sosialisasinya seperti itu. Jadi dipastikan ya. Bapak Ibu untuk hadir. Ya, jadi Oke, sangat sangat spesial ya, kita undang khusus untuk klien-klien kita yang spesial juga gitu. Ya, jangan lupa nanti kalau bisa dihidupkan apanya Mbak Diva, waker ya, atau apa pengingat ya, reminder di reminder. HP-nya. Jangan sampai nanti nyesal nanti gitu, kelewatan. Betul. Jadi jangan terlewat ya Bapak Ibu ya. Habis makan siang nanti langsung buru-buru join Zoom lagi seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu mungkin karena sudah cukup banyak yang
join di kuis ini, mungkin bisa kita mulai, Mbak Sarah ya. Oke, Ya, kita mulai untuk kuisnya. Silakan Bapak Ibu yang tercepat dan yang paling benar ya. Mudah ya Bapak Ibu ya. Tinggal cepet-cepetan aja ini. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah kita pilih untuk dua pemenang tercepat ya Bapak Ibu. Di sini ada atas nama Bapak atau Ibu Krisantira dari PT SIM dan juga Ibu Laila Nurdiana. Jadi mohon untuk memberikan konfirmasinya kepada tim kami yang nantinya kami akan share juga untuk kontaknya di kolom chat seperti itu. Kemudian juga Bapak Ibu izin menyampaikan untuk materi dari free webinar kali ini ada dari kami, kemudian juga ada dari Ibu Ratna ya sudah kami kirimkan di kolom chat. ya, Eh, jangan bubar dulu ya sebelum hmm, download. Gitu Mbak Nadifa, betul, jadi diingatkan. mohon Ya, agar itu yang paling penting. Ya, betul. jangan bubar dulu sebelum download ya. Jadi kita nggak akan tutup ya. Mungkin nanti kita tunggu Bapak Ibu ya Mm-mm. download semua Betul. materinya. Jadi silakan Ya, Bapak Ibu nanti mendownload dulu materinya. Untuk room Zoom ini tidak kami tutup ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa ada waktu untuk Bapak Ibu melakukan download. Kemudian juga tadi untuk pemenang untuk kuis yang follow IG ya, saya sudah dapat namanya di sini atas username Dia Mentari 47. Jadi untuk pemenang kuis follow IG kita pada hari ini atas nama ataupun username-nya Nia Mentari 47, silakan nanti Bapak Ibu dengan username tersebut silakan menghubungi kontak ataupun tim kami yang akan kami kirimkan kontaknya di dalam chat Zoom. Seperti itu. ya, mungkin Mbak Dipa dijelasin kenapa harus follow IG kita, LinkedIn kita ya. Karena apa? Karena di sana banyak informasi standar sistem terbaru Betul. ya. Karena kita berusaha harus yang terdepan ya. Paling ya kami berusaha bukan untuk nyontoh selalu bukan nyontoh ini ya salah satu motor eh, motonya motor Indonesia ya, tapi moto kita selalu ingin yang terdepan menyampaikan regulasi lisensi ya. Mungkin sambil nunggu download Bu Nadifa atau Mbak Sarah bisa infokan ya training-training kita, lisensi kita yang lain SMK 3, ISCC, RSPO silakan ya. ya. Oke, mungkin masih menunggu Sambil share nunggu screen-nya. download ya. Mhm. Nah, ada soft skill juga Betul. ya, cukup banyak tuh ya. Kita soft skill sekarang seperti supply chain, purchasing, training gitu. Mbak Diva mungkin belum banyak Betul. yang ini Mm-mm. tahu gitu ya. Kita sudah banyak ya, udah lama juga gitu soft skill training. Mungkin diinfokan atau kalibrasi alat, Mbak Nadifa, Mbak Sarah ya, silakan Ya, jadi diinfokan ke se klien kita. Sambil nunggu download ya, Bapak Ibu, kita sampaikan informasi jasa-jasa kita dan lisensi kita. Silakan Mbak Nadifa, Terima Mbak kasih Sarah. Pak Edi. Selain yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu kaitannya dengan training-training ISO series ataupun auditor ISPO ya Bapak Ibu, kita juga ada training lainnya yaitu kaitannya di sini ada soft skill dan juga sales marketing. Di sini juga misalnya ada kaitannya dengan HRD finance, kemudian strategic HR, kemudian business fundamental dan juga operation dan juga business growth seperti itu. Mungkin next Mbak Sarah.
Selanjutnya di sini juga mungkin Bapak Ibu ada yang di industri manufaktur. Di sini kami juga bisa melakukan training ISO 22000. Seperti yang kita tahu bahwa di 2025 ini ada update ya Bapak Ibu ya kaitannya jika Bapak Ibu ataupun implementasi kaitannya dengan ISO 22000 maka ada PRP terbaru yaitu ISO 20100 yang terbit tahun 2025 dan juga ISO PRP spesifiknya ya per per lingkup bidang ya seperti food manufacturing, kemudian packaging itu juga ada yang terbit di 2025. Sehingga Bapak Ibu, jika ada kebutuhan untuk training-training tersebut itu dapat menghubungi tim admin kami yang sudah kami kirimkan juga di kolom chat seperti itu. Kemudian selain itu kami juga bisa provide ataupun Mbak Diva, itu mungkin dikasih tahu itu version baru itu ya PCQI yang ekspor ke betul Amerika, karena ada FDQI juga, ada Semeta, ya terbaru version 7, silakan dijelasin biar pada betul. rekan-rekan pada tahu semua gitu ya, biar nggak jadi temuan FDA juga gitu yang ekspor atau yang FSSC atau ISO 22000 nggak temuan juga itu ada PRP baru ya ISO 22002 100 2025 yang di food, packaging, feed, ya storage ya wajib ya segera update. Betul, seperti yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu ya, kaitannya dengan ISO 22000, kemudian juga di sini kami juga bisa provide kaitannya dengan training PCQI versi kedua dan juga FDQI, karena kami juga memiliki lead instructor dari sistem tersebut. Kebetulan Pak Edi ini adalah merupakan salah satu lead instructor untuk PCQI, Preventive Control Qualified Individual versi kedua, sehingga kami juga bisa menyelenggarakan training yang sudah recognized by FDA seperti Ya, itu. kalau nggak salah ada bulan Oktober ya, mungkin Mbak Rahmi atau Mbak Diva mungkin diinfokan ya, yang PCQI, FDQI ada running juga ya di Oktober. Mungkin bisa di-share di chat ya, atau tanggalnya. Ya sambil nunggu download ya, download PDF ya. Kemudian kalibrasi Mbak Diva mungkin dikasih tahu ya, kalibrasi kita sudah juga bisa kalibrasi, akreditasikan gitu ya. Ya, untuk kalibrasi silahkan Mbak Diva, ada bisa metal detektor, bisa X-ray dan sebagainya, suhu, temperatur, silahkan Mbak Diva. Ya, berikut adalah layanan kalibrasi kami juga, Bapak Ibu. Selain training, konsultasi, kami juga memiliki laboratorium yang biasa kami gunakan sebagai laboratorium kalibrasi dan juga supply beberapa alat. Jika Bapak Ibu ada kebutuhan kaitannya dengan alat-alat pengukuran, baik itu suhu ataupun misalnya volume, dimensi, dan lain-lain, bisa juga menghubungi kami, Bapak Ibu, karena kami merupakan salah satu lembaga kalibrasi yang sudah terakreditasikan seperti itu. Kemudian, selain kaitannya dengan kalibrasi, juga berikut adalah layanan-layanan kami. Kami juga bisa kaitannya dengan supply bahan cairan kimia, ya Bapak Ibu ya kaitannya dengan CRM. Jadi nanti jika ada Bapak Ibu kebutuhan mengenai CRM ataupun standar-standar bahan kimia, juga bisa kontak ke kami seperti itu. Mungkin yang sebelumnya Mbak Sarah. Selain itu juga kami merupakan salah satu lembaga training yang bisa kaitannya dengan menyampaikan training ataupun konsultasi yang mungkin Bapak Ibu di sini sudah cukup familiar ya. Kaitannya juga dengan Ecovadis ya Bapak Ibu, kami bisa memberikan konsultasi dan juga training kaitannya dengan Ecovadis, dan Ecovadis ini seperti yang sudah kami jalankan sebelumnya kaitannya dengan konsultasi ini cukup banyak sistem yang perlu dilakukan setup ataupun dipahami mulai dari ISO 14, 45, kemudian 27, 37, dan juga nanti bisa juga untuk memasukkan sistem SA8000 ataupun SMETA seperti itu. Baik, Bapak Ibu, mungkin Pak Edi ada yang ingin ditambahkan kembali, Bapak? Ya, dari saya cukup. Sekali lagi terima kasih banyak klien-klien baik kami ya. Terima kasih atas waktunya sambil nunggu download. Mudah-mudahan sukses ya. Implementasi, mudah-mudahan informasi ini, ISPO hilir ini yang terutama industri untuk refinery, biomas gitu ya, energi
dan produk turuhannya bisa mendapatkan informasi. Tadi ada tambahan juga informasi dari Ditjen Perkebunan ya, pengawasan mutu, mudah-mudahan juga menjadi informasi yang baik. Jangan lupa sekali lagi nanti jam 1 itu sangat langka sekali, tidak mudah kami mengundangnya, khusus kami hadirkan untuk Bapak Ibu klien-klien baik kami ya. Direktur daripada bioenergi SDM ya. Jadi ini tujuannya juga bagus untuk implementasi Bapak Ibu sehingga juga sesuai nanti implementasinya. Terakhir kita siap sebagai lembaga ISPO training provider yang berizin siap untuk bantu Bapak Ibu untuk training awareness di tempat masing-masing untuk internal atau lebih baik ikut auditor biar lebih kompeten lagi ya. Next week silakan kontak, kemudian juga LAC dan training-training lainnya, ISCC, RSPO, kita siap support. JMP Plus, kita JMP Plus banyak juga dipakai untuk industri refinery, industri olahan sawit ya. Kita salah satu JMP Plus lisensi nomor 1 di ASEAN ya, kita yang pertama dapat lisensi di Asia Tenggara langsung dari GMP Plus internasional itu untuk pakan ternak, untuk feed ingredient dari Nederland Belanda. Dan kita juga sekali lagi kita ingatkan kita lembaga lisensi juga berizin untuk selain ISPO kita juga BRCGS, kita juga lisensi pertama di Indonesia untuk FSSC 22.000 barangkali nanti ada butuh. ISCC, ISO 22.000 dan banyak LAC lainnya. Mungkin itu tambahan dari saya. Sekali lagi terima kasih luar biasa semuanya. Mohon maaf jika ada kata ucapan yang tidak sesuai. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu. Sekali lagi jangan lupa nanti jam 1. Ya, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu untuk Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih. Itu mungkin Mbak Nadifa. Sampai ketemu nanti siang. Mudah-mudahan ini bukan perpisahan ya. Terus bertemu ya. Itu sekali lagi terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Edi atas penyampaian closing statement-nya. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk hadir di dalam sesi 1 sosialisasi ataupun free webinar kaitannya dengan Perpres nomor 16 tahun 2025 ya Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan sebelumnya, kita akan ada di sesi 2. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu di sesi 1 dan saya tunggu Bapak Ibu sekalian untuk join di sesi 2. Terima kasih, sampai jumpa nanti siang. Terima kasih Terima kasih semua. Bapak Ibu. Salam sehat selalu ya. Semangat untuk Indonesia maju ya.